Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Gransyah. Di sini saya akan membahas materi dari integral numerik ya, dengan menggunakan metode trapesium, aturan Simpson, dan integrasi Romberg. Langsung saja. Untuk mengantarnya, pengintegralan numerik merupakan alat atau cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Contohnya dalam termodinamik, itu ada model Debye untuk menghitung kapasitas panas dan benda padat. Nah, integrasi numerik ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah fungsi yang tidak dapat dihitung integralnya, di mana integral ax n dx sama dengan ax n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Integral e ax dx sama dengan e ax per a tambah c. Integral sin ax tambah b dx sama dengan setengah a cos a tambah b tambah c. Integral cos ax tambah b dx sama dengan setengah a sin a tambah b tambah c. Integral seper x dx sama dengan in x tambah c. Integral in x dx sama dengan x in x kurang x tambah c. Nah, ini semua adalah contoh dari integrasi numerik dalam fungsi yang tidak dapat dihitung integralnya. Jadi ini nggak dapat dihitung. Nah, yang kedua contohnya itu ada fungsi yang rumit. Contohnya itu adalah integral 2 tambah cos 1 tambah x 3 per 2 per akar 1 tambah 0,5 sin x e pangkat 0,5 x dx. Ini contoh yang rumit. Nah, untuk menghitung integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Kebanyakan digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama fx dan sumbu x. Untuk penerapan integral sendiri, kita menghitung luas dan volume dari benda putar. Nah, kita langsung saja masuk ke metode yang pertama, yaitu metode trapesium. Menurut rumus geometri, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dalam kaitannya dengan grafik fungsi fx dalam koordinat kartesius yang diasumsikan berada di atas sumbu x, maka diperoleh rumus metode integrasi trapesium 1 pias sebagai berikut, di mana I sama dengan B kurang A FA tambah FB per 2. Nah, jika kita ingin menghitung integrasi numerik dari suatu fungsi berderajat atau lebih, penggunaan metode trapesium akan memberikan kesalahan yang mungkin saja cukup besar, sebagaimana yang kita dapat kita lihat di gambar ini, di mana kesalahan tersebut nampak lebih besar. Nah, langsung saja kita masukkan ke contoh ya. Yang pertama, gunakan metode trapesium 1 pias untuk menghitung I integral 40 EX dx. Untuk penyelesaiannya dapat kita selesaikan secara analitis, di mana I integral 40 EX dx sama dengan EX 40 sama dengan EX kurang E0 sama dengan 53,59850. Nah, kita untuk hitungan integrasi numerik menggunakan metode trapesium, kita menghasilkan. Nah, kita masukkan rumus yang sudah kita baca tadi. I sama dengan B kurang A FA tambah FB per 2 sama dengan 4 kurang 0 dari nilai integralnya. FA tambah FB nya X tambah 4 per 2.
E0 tambah E4. Nah, sama dengan 111,1963. Sehingga kesalahan relatif terhadap nilai eksaknya dapat kita ketahui. Di mana 53,598150 kita dapat dari atas tadi dikurang 111,1963, ini kita dapat dari menggunakan metode trapesium dan dibagi lagi dengan 53,598150 dikalikan 100% sehingga menghasilkan minus 107,46%. Oke, next. Nah, jika lebar tiap interval yang berarti tinggi tiap trapesium dibuat sama, yaitu delta x, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini, maka kita dapatkan rumus untuk integral total yang didapat itu adalah I sama dengan delta x fx1 tambah fx0 per 2, delta x fx2 tambah fx1 per 2, titik-titik tambah dan seterusnya. Dan dapat kita tulis juga dengan ringkas dalam notasi I sama dengan delta x per 2 fx0 tambah 2 sigma fx0 tambah fx2, atau bisa juga integral delta x per 2 fa tambah fb tambah 2 sigma fx. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dari metode trapesium. Selanjutnya adalah metode Simpson. Di samping menggunakan rumus trapesium dengan interval yang lebih kecil, ada cara lain untuk mendapatkan perkiraan relatif lebih teliti, adalah dengan menggunakan polinomial order lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik data. Rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode aturan Simpson. Nah, pertama ada aturan Simpson sepertiga. Dalam aturan Simpson sepertiga digunakan polinomial order 2 samaan parabola yang melalui titik xi kurang 1, fxi kurang 1, xi, fxi, dan xi tambah 1, fxi tambah 1 untuk mendekati fungsi yang sebenarnya. Rumus Simpson dapat diturunkan berdasarkan deret Taylor sehingga diperoleh luas daerah AI adalah, nah, ini ada rumusnya. AI sama dengan delta x per 3 fi kurang 1 tambah 4fi tambah fi tambah 1. Bentuk delta x3 pada rumus di atas menjadi landasan rumus tersebut, dikenal dengan metode Simpson sepertiga. Nah, berdasarkan pembahasan jumlah bias pada metode trapesium tadi, maka pada penggunaan metode Simpson perlu diperhatikan bahwa pada saat pemakaian bias dx sama dengan b kurang a per 2x, sehingga rumus integrasi numerik menggunakan metode Simpson sepertiga dapat kita tulis menjadi a sama dengan b kurang a per 6 fa tambah 4 fc tambah fb, dengan titik c adalah titik tengah. Jadi c di sini adalah titik tengah antara titik a dan b. Nah, untuk metode Simpson dengan banyak bias mencari rumus luas daerah kita akan berubah sehingga menjadi integral BA fx dx delta x per 3 fa tambah fb tambah 4 sigma fxi tambah 2 sigma dan fxi, di mana dalam hal ini jumlah interval yang digunakan adalah genap. Jadi interval semua yang kita gunakan dalam rumus yang ini adalah genap. Nah, yang kedua itu adalah aturan Simpson 3/8 ya. Metode Simpson 3/8 diturunkan menggunakan persamaan polinomial order 3 yang melalui dari 4 titik, sehingga menghasilkan rumus I sama dengan B integral B per integral BA fx dx sama dengan integral BA
3x dx. Nah, prinsipnya sama pada aturan Simpson sepertiga, sehingga diperoleh rumus I sama dengan 3 delta x per 8 fx0 tambah 3 fx1 tambah 3 fx2 tambah fx3 dengan nilai delta x di sini adalah b kurang a per 3. Oke. Yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke integrasi Romberg, di mana pada integrasi Romberg ini keakuratan dapat ditingkatkan dari integral metode trapesium dengan sebuah teknik yang dikenal dengan ekstrapolasi Richardson atau dikenal integrasi Romberg ya. Metode Romberg ini sangat mudah diaplikasikan untuk jangkauan fungsi dan lebar, demikian juga untuk beberapa fungsi Riemann fungsi integralan dengan tidak mewajibkan kehalusan dan kesinambungan. Nah, karena integral menetapkan dengan metode trapesium mempunyai kesalahan OH2, dapat dikomunikasikan dua estimasi daripada integral mempunyai nilai H pada sebuah rasio 2:1 dengan persamaan sebelumnya yang direpresentasikan. Nah, estimasi baik itu sama dengan lebih akurat tambah 1/2n dikurang 1 lebih akurat dikurang kurang akurat. Nah, jika persamaan ini diaplikasikan untuk mendapatkan integral dari sebuah fungsi yang telah kita ketahui, diawali dengan sebuah nilai berubah variabel untuk H pada persamaan 2,9. Estimasi kedua dibuat untuk sebuah nilai setengah dari kedua estimasi mendapatkan peningkatan estimasi menggunakan persamaan 2,6 yang mempunyai sebuah kesalahan OH4. Nah, dari ketiga metode tersebut ingin dibuat suatu program komputer untuk melalui jenis metode mana yang lebih baik digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Secara komputerisasi dilihat dari sisi efisiensi waktu. Nah, mungkin sekian saja ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.